Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi kasahalal hadithi rida'a syarafi fi kulli iklim wa rafa'a sya'niha wa ala dzikrihim fi kulli hadithin wa qadim wa khassa min baini hamlati syar'i bi mazidi tasyrif wa ta'zim la haula wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyah ahlan ni'mati wal fadli wa sana'il hasan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Mbak, mbok dan mbah-mbah sekalian. Ya ini memang 3 golongan ini. Ya. Ada yang sudah mbok-mbok masih ngaku mbak-mbak. Malah ada yang sudah mbah-mbah masih ngaku mbak-mbak gitu. Memang mbak-mbak ini menarik. Lebih menarik daripada mbah-mbah ya. Baik Bapak Ibu-ibu sekalian, bunda-bunda semuanya, yang belum menikah ngacung. Yang belum loh ya, bukan yang sudah menikah sekarang sudah tidak menikah lagi. Enggak ada. Berarti sudah bunda semuanya ya, enggak ada yang mbak-mbak. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan alur hidup. Itu pada hakikatnya setiap manusia sama. Tidak ada orang yang selalu bahagia, itu tidak ada. Dan tidak ada orang yang selalu menderita, juga tidak ada. Selalu silih berganti. Sekarang ada yang sedang menderita, sedang susah sekali. Sekarang ada yang sedang berbunga-bunga, bahagianya luar biasa. Gitu. Nah, itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menampilkan ujiannya. Siapa yang sedang senang, bersyukurlah. Siapa yang sedang susah, bersabarlah. Nah, sekarang kalau sedang sehat, bersyukur atau bersabar? Bersabar. Sedang sehat, bersabar. Hati-hati, waspada. Jangan lupa, hampir sakit. Kalau sedang sakit, bersabar atau bersyukur? Bersyukur. Bersyukurlah, tenang. Santai, alhamdulillah. Saya hampir sehat. Ini masih bagiannya masih sering terbolak-balik. Makanya kalau sakit sampai minggu-minggu. Sebabnya apa? Karena gelarah ya Allah. Kapan yang sehat? Tidak. Ketika sedang sakit, bergembiralah, senanglah, tenanglah. Karena itu pertanda akan sehat. Lembuan manusia itu hanya 3 kejadian toh? Oh enggak. Panjenengan sudah mengalami berapa kejadian? Pasti 2. Kalau enggak sehat ya sakit. Yang ketiga belum kan? Kapan? Belum tahu. Sehat, sakit. Kalau tidak sehat, tidak sakit berarti almarhumah. Nah, ibu-ibu sekalian, bunda semuanya, kali ini yang akan kita bahas bersama-sama, kita pelajari bersama-sama. Semuanya ikhlas loh. Ikhlas ya. Bukan karena diajak teman. Yang jadi Muhammad marapan makat nih enggak tampiri barangnya sengit. Itu ada. Ada yang yang kejane ora pengen ke pengajian ning
Mbak kae sok teko sih, heeh nyeng arep nagih utang. Masya Allah. Nggih, itu. Nah, makanya nanti di perjalanan ini kalau ada yang liar-liar berarti nggak ikhlas. Nggih. Ada yang liar-liar berarti tidak ikhlas. Baik, kita mulai saja karena jamnya sudah jam 10 lebih 10. Padahal kita hanya pengajian sampai jam 1. Loh kan Anissa biasanya jam 1. Ya, kalau gitu kita sampai jam 1. Kan biasanya jam 1. Iya. Ya. Saya yang nggak mau. Yeah. Baik, sekarang saya hanya akan membacakan hadis saja kok. Biar panjenengan percaya. Kalau saya menyampaikan uraian saja, lah ngeri ya, gitu kan? Gitu. Tapi kalau saya membacakan hadis, ini hadis dari kumpulan Sahih Bukhari. Hadis yang mempunyai klasifikasi paling tinggi. Hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu kitab hadis ranking 2 setelah Al-Quran. Yang nomor 1 yang mutawatir semuanya adalah Al-Quran. Hadis di bawahnya atau setelah Al-Quran kesohihannya adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, sekarang saya akan bacakan. Sesuai dengan judulnya apa ya? Sebesar-besar dosa. Gitu? Sebesar-besar dosa besar. Oh. Gimana judulnya? Sebesar-besar dosa. Ada kekurangan kalau gitu saya. Sebesar-besar dosa besar. Ya. Nah, sekarang saya bacakan hadisnya. Ini nih. Yang hadis yang pertama ada 3. Hadis Abi Bakrah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan. Apakah kamu mau aku beritahu 3 dosa besar yang terbesar? Akbarul kabair, dosa paling besar yang terbesar. Salasan ada 3. Ya, tebak-tebakan yuk. Apa? Yang pertama adalah syirik atau musyrik. Menyekutukan Allah. Siapa yang pernah berdukun? Loh, orang kan boleh toh? Berbuat musyrik boleh enggak? Boleh. Syaratnya dulu. Kemarin boleh, sekarang sudah tidak. Yang pertama al-isyrak billah. Ada 3 dukun. Ada 3 dukun. 2 dukun boleh didatangi, yang 1 jangan. Yang pertama dukun pijat, boleh. Yang kedua dukun bayi, boleh. Yang ketiga dukun kunci, ya betul. Berarti ada 4. Dan yang keempat yang tidak dan jangan. Dan jauhkan sejauh-jauhnya. Sedikit mungkin jangan tersenggol. Karena musyrik ini satu-satunya dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah apabila sampai ke bawah mati. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik.
Tapi Allah masih berkenan mengampuni dosa selain musyrik apabila dikehendaki oleh Allah. Penyesalan yang paling besar sebuah dosa adalah dosa syirik. Yang ada orang jatuh cinta, ditolak, dukun sing main gitu. Ada yang dodolan sepi banget, dukun maju. Ada itu. Saya pernah dengar ini nih, tapi rahasia rahasia. Jangan disampaikan pada siapapun selain manusia. Adik saya kandung itu jualan di alun-alun. Dia pernah cerita, mengatakan gini, oke Pak Anto, adik saya namanya Pak Anto atau Pak Fuad. Pak Fuad, ayah ini dodolan, nek orang openg laris, ming andon ngalamun, ming garing tok dagangani, katanya. Terus saya mengatakan loh, emang ada yang ada yang pakai penglaris, meh kabeh katanya. Ayo, siapa di antara panjenengan sing di antaranya meh kabeh itu? Ya, hati-hati. Itu dosa yang sudah tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang tadi bertobat, dan tobatnya syaratnya hanya satu tobat, yaitu tobatan nasuha. Tobat yang sudah tidak pernah mengulang kembali dan dibuang semuanya. Semuanya dibuang, termasuk dagangannya buang. Karena sudah tersentuh barang haram. Yang haramnya keuntungan dari dagang pakai penglaris itu keuntungannya haramnya melebihi haramnya daging babi, haramnya zina, haramnya judi. Semua keharaman tertinggi adalah hasil dari kemusyrikan. Karena terbesar Pak, ibu-ibu semuanya. Maka dari pertemuan kita ini boan adalah yang padahal ikan nganggu ya. Ndak apa-apa. Pulang buang. Dan hindarkan. Lebih baik kita lapar sampai mati daripada kita mendapatkan keuntungan dagang tetapi dari cara kemusyrikan. Gitu. Nah itu gitu aja. Nanti kalau lama-lama panjenengan semakin mumet gitu. Ya Allah, ya Allah, ngeri tak buang ya padahal nyong lagi laris-laris ki wae nyong mengko le pengajian ora tekan rampung nyong lagi repot banget. Ya. Lagi laris-laris iki nyong malah tak tinggal, malahan nang pengajian ketemu pelajaran masalah syirik lho. Nyong jan gelo mangkat pengajian lho. Gitu ya? Enggak. Kan di sini yang dagang hanya 2 orang. Ya kan? Hanya dua orang gitu. Yang 2 itu siapa? Bu Nur aja. Ya. Yang kedua, nomor 2 terbesar, yaitu uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua, mengecewakan orang tua, membikin marah orang tua. Orang tua ini entah orang tua kandung ataupun mertua, sama. Dalam hadis tidak ada keterangan tentang orang tua itu dibagi 2. Yang satu orang tua dari suamimu dan orang tua dari kandungmu. Tidak ada. Yang namanya orang tua, jangan lupa ini yang sudah menikah. Jangan sampai panjenengan merengut dengan mertua. Meskipun mertuanya cerigise kaya ngopo.
Kan ada orang saya juga kadang-kadang tidak menyalahkan menantu loh. Ada menantu sengit mana karo mertuane. Ada mertuanya datang, ya, sambil bukakan lawang, "Leuh, mrene maning." Saking sengite. Ya, ternyata ya bukan semata-mata salah menantu. Ya, sehingga menantu memberikan tanaman yang panjang itu namanya lidah mertua. Itu mesti yang memberi nama menantu. Dan menantu itu panjenengan semuanya. Saya juga menantu nih. Ya. Kaya yang digambarke apa namanya? Namanya pohon apa? Sansevieria ya. Sansevieria yang panjang segini panjang. Segini kok ya. Panjang, runcingnya bukan main. Namanya lidah. Iya. Bagaimana enggak? Yeah. Datang ke rumah menantu. Apa dikomentari? Lawang punya anak-anak 3 masih kecil-kecil, mesti rumahnya berantakan. Pasti itu. Kalau seorang ibu punya anak yang paling kecil anak PAUD, kakaknya SD kelas 1, kakaknya lagi SD kelas 3, rumahnya nek iso rapi ampuh mat panjenengan. Dindingnya nek iso resik tanpa coret-coretan, hebat sekali panjenengan. Berarti panjenengan galah kipol. Iya. Nah gitu kedatangan mertuanya tidak memahami. Masuk ruang tamu, ya Allah, dek iki cah wedok. Iki mbok diberesi, disapu. Iki bocah dolanan kaya ngene iki mbok aja ngantek dolanan. Nggak bisa, anak itu nggak boleh dilarang untuk bermain. Nyuwai kertas hal biasa, tisu pating gelasah biasa. Malah ada anak 2 kelas 2 umur 2 tahun 2,5 tahun itu nak tisu diambil kan metu meneh asik banget. Ya. Terus malahan pamer, mama, asik mah. Ibu, wah. Siapa itu ayo? Putra panjenengan kan? Itu yang gitu. Iya. Allah. Terus nanti masuk ruang makan, ya Allah, kowe iki nek lebar maem ki mbok diserbeti. Sepiro sih rekasane nyerbeti meja? Allah. Nyong delok kamarmu pating selabrih kabeh pating crantel kaya ngono. Mbok dibenahi kowe iki cah wedok. Ya kabeh mancen wong wedok kok. Iya. Si anak dah ya Allah. Kapan ibu kondur ya? Begitu masuk ke dapur, ya Allah dapurmu. Iya. Ini yang menjadikan seorang anak menjadi tidak akrab dengan ibu mertuanya atau bahkan ibu kandung. Ibu kandung aja ada yang disengiti banget sama anak kandungnya karena cerigis. Nyon sewu saya matur panjenengan ini sudah ada yang jadi mertua dan ada yang calon delok meneh jadi mertua. Ya, malah sudah wingi sudah ngetokke kalkulator toh. Ngitung nggo gedung semene, nggo anu semene, ngene semene, ya Allah, akeh teman. Grinyong duwe duit ya semene ya. Terus Mbak yen ngitung apa sih? Ngitung anu biaya pernikahan. Nikahi sapa? Ya ngemben kan anakku juga nikah. Lah iki kelas piro? Kelas 3 SD. Wis dipikir. Iya.
Itu ada loh panjenengan yang senenge berangan-angan gitu. Nggih. Adiknya baru nikah. Ya Allah, adikku tuh nikah. Cari ibu ninyong entek sekitar 100-an juta. Ih, sederhana banget saiki 100 juta itu. Sederhana sekali. Lah nek njur anake nyong ngemben piro ya? Lah nek sing saiki wis sederhana kono wis 100 juta. Ya Allah, prige ya. Ngrenyong biyen ngemben duwe duit. Ngemben ki kapan to, Bu? Anake nyong saiki kelas 3 SD. Dipikir ke masih melambung jauh sekali. Belum tentu panjen menangi lah. Nggih. Durhaka kepada kedua orang tua itu sampai Rasulullah SAW menggunakan bahasa yang paling halus. Wala takul lahuma uffin. Jangan sampai kamu mengatakan kata-kata yang uf itu kalau bahasa kita apa ya? Alah ibu. Bumbaca kaya ngono. Hus dan lain sebagainya. Itu gitu. Enggak, belum sampai membentak. Belum membentak tuh jauh lebih tinggi daripada Yeah. Belum sampai mendiamkan. Al-hajru fauqa salasati ayyam haram. Neng-nengan, jotaan dengan orang lain lebih dari 3 hari haram. Yeah. Lah kok ada anak bilang nyong karo ibu nyong ora tak tau wis ora tak takoni ana seminggu nyong jeleh mboten makali pol karo ibu nyong. Allahu akbar. Tidak ada salah orang tua kecuali seorang anak pasti memaafkan. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda begini, raghima anfu, summa raghima anfu, summa raghima anfu. Para sahabat menjawab, man ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, celaka orang itu. Celaka orang itu. Celaka orang itu. Para sahabat bertanya, man ya Rasulullah, siapa yang celaka wahai Rasul? Rasulullah bersabda, man adraka walidayhi indal kibar ahaduhuma au kilahuma falam yadkhulil jannah. Kalau ada seorang anak yang mendapati ibunya yang seurumah dengan orang tuanya, entah itu bapaknya atau ibunya atau kedua-duanya, dan si anak ketika mati tidak bisa masuk surga, itu anak celaka. Sehingga ibu-ibu sekalian, panjenengan semuanya yang sekarang hidup bersama dengan orang tua harus masuk surga. Karena dengan berbakti pada orang tua, pintu surga dibuka lebar-lebar. Itu apa? Kalau kita berbakti pada kedua orang tua. Entah dua-duanya, entah satu, entah itu ibu mertua, entah bapak mertua, atau ibu kandung atau bapak kandung. Makanya sambil direnungkan lah yang padahal sana nang omah ya Allah prige ya. Enggak apa-apa. Nggih, sok nyengit dengan orang tua sekarang enggak apa-apa. Yang penting jangan meninggal dunia dulu. Panjenengan maksud saya. Nggih, berbakti dulu pada orang tua. Nggih. Nah. Masih ingat al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Artinya ibu yang paling menentukan masuk dan tidaknya kita ke dalam surga. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Jangan sampai orang tua kita meninggal dalam keadaan tidak ridho dengan kita. Na'udzubillah. Saya mengatakan begini ini karena saya nggak ngalami Bapak Ibu, ibu-ibu semuanya. Saya rampung sekolah, ibu saya meninggal dunia. Dan ketika saya sedang mendapatkan kesulitan yang luar biasa, bapak saya meninggal dunia. Saya
anak yang tidak sempat berbakti kepada kedua orang tua. Tapi insya Allah bukan anak durhaka. Tapi saya tidak sempat berbakti kepada kedua orang tua. Makanya ada yang mengatakan, Pak Aris kok nggak pengen cari kerjaan keluar kota? Saya dari semenjak tahun 83, ada yang belum lahir? Ya, baru lahir. Anak kecil. Dari tahun 83 sampai sekarang, saya tidak pernah keluar dari Wonosobo. Artinya saya tidak pernah mendapatkan memenuhi tawaran pekerjaan keluar dari Wonosobo. Beberapa kali ada orang nawari pekerjaan, ada yang ke Jakarta, ada yang Kalimantan, ada yang Sulawesi. Enggak. Saya hidup dan mati saya ada di Wonosobo. Kenapa? Satu-satunya bakti saya kepada orang tua. Orang tua saya ketika menjelang meninggal, seminggu sebelum meninggal dunia, itu mengatakan, "Dek bali Wonosobo ya." Insya Allah. Kayak pengajian ini Bapak Ibu diteruski dek ya. Injih Ibu. Kowe kapan arep bali? Insya Allah mangke sonten Bu. Ya wis nah. Ya. Nek arep siap-siap. Kemudian Ibu koma lagi. Habis itu saya sudah nggak dengar suaranya sudah. Itu pesan yang terakhir, gitu. Loh, kecintaan seorang anak itu paling tinggi, jujur aja, pada ibu. Iya. Sampai Rasulullah SAW memerintahkan itu. Man ahaku bi husni sahabati ya Rasulullah. Siapa yang paling punya hak kebaktian seorang anak terhadap orang tua? Siapa yang paling punya hak? Rasulullah akan menjawab, ummuka, ibumu. Sumaman ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Sumaman ya Rasulullah. Kemudian siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Sumaman ya Rasulullah. Kemudian siapa ya Rasulullah? Abuka, bapakmu. Jadi dadi wong lanang ki ora kena kementhus tenan kok. Lah wong ranking 4 kok. Ranking 4 kan juara harapan 1. Juara 1 ibu, juara 2 ibu, juara 3 ibu, harapan 1 bapak. Iya. Tapi banyak lo laki-laki yang kementhus lo. Apalagi yang merasa sukses. Itu sudah disebutkan dalam Al-Qur'an, nanti panjenengan pelajari surat Yunus ayat 21-22, nanti akan ketemu di situ. Bahwa manusia itu li kementhus nek wis sukses. Dong lagi miskin li nyuwun karo Gusti Allah li ngempih-empih, li tahajud, li duha. Begitu kaya, begitu sukses, kelalen kabeh, ngantek bojone wae kelalen. Iya kan? Ada seorang wanita, Paris. Saya pengen jadi miskin lagi katanya. Loh kenapa Bu? Iya ternyata saya lebih nikmat jadi orang miskin daripada seperti sekarang. Saya jujur Pak Aris, saya sekarang kaya Pak Aris. Gitu. Dia sampai menawarkan, Pak Aris, ini tas, ini Pak Aris, saya membeli 34 juta Pak Aris. Sepatu saya yang ada di luar itu harganya 26 juta Pak Aris. Saya tentang uang tidak kekurangan sama sekali. Tetapi suami saya Pak Aris, gimana? Suami saya itu sayang dengan saya, tapi dengan yang lain juga sayang. Waduh. Gitu. Makanya panjenengan rezeki yang ada sudahlah, tidak usah njaluk ditambahi meneh. Gitu. Nanti terjadi hal-hal yang mustahil. Ya. Nggih. Baik. Bakti pada kedua orang tua. Nggih ibu-ibu semuanya, karena sebagai seorang ibu harus pantas dibekteni. Iya, anak sampai 3 kali disuruh berbakti pada kedua orang tuanya. Ada seorang anak mengatakan,
Pak Aris, kalau niku jani pengen buat berbakti sama ibu saya, tapi ibu saya itu tidak pantas dibakteni, loh kan? Ya kadang ada wanita yang tidak pantas dibakteni. Siapa? Yang cengel. Yang nek ngomong dawa banget. Yang nyengit dan lain sebagainya. Itu nggak pantas dibakteni. Gitu. Ya seperti tadi itu. Ya Allah, dia iki cah wedok, mbok sing resikan. Iki sepir rekasane ngelapi meja, kaya kamarmu ki paling slabrih kaya ngono, dapurmu. Iya, lah itu kan menyakiti anak. Anak mau berbakti gimana caranya? Mau berbuat baik dicela, tidak berbuat baik lebih dicela gitu. Makanya ibu-ibu sekalian hati-hati. Jangan mudah mencela orang lain apalagi anak sendiri. Ada seorang anak kelas 3 SD komentar. Nek ibune nyong nang omahke ming ana 3 tok, yakin ming ana 3 tok. Nek ora kongkon nglarang ngomyang. Nek ora kongkon nglarang ngomyang. Ora tau njur sing ngendika sing alus, sing apian. Nyong urung tau pelajaran nyong takokke mriki Mas, pelajarane Mas ana PR apa? Urung tau seumur-umur. Ning anane apa? Ndelok dhewe nilainya pira. Angger elek domyang. Nyong wis tau gregeten banget karo ibune nyong. Nyong lagi nang njaba. Ibune nyong nang dapur diundang. Mas, rene. Nyong ora patek krungu, ibune saya bengok. Basan wis nyong wis krungu, dalem Bu, rene. Ya delok, cepet. Basan nyong nyepak, sebelahnya nyong cukup nopi kuwi. Senenge kongkon, apa-apa kongkon. Iya. Yang saya oleh ibu-ibu ini sekaligus sebagai anak dan sebagai orang tua. Birru aba'akum tabirru abna'akum. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Maka anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Berbakti tidak ada cara lain kecuali dengan kelemah lembutan. Sopan, santun, sabar, ceria. Kan gitu. Nggih. Jangan kemudian panjenengan apa pemperengut, ibune merengut, ibune itu ditiru oleh putra-putra kita. Nggih. Baik. Nah, masih baru jam 12:30. Yang ketiga, wajala sawakana muttaqian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lenggahnya kemudian berubah sambil bersandar. Kemudian bersabda, ala wa qaluzur. Ala wa qaluzur. Ala wa qaluzur. Ala wa qaluzur. Ala wa terus. Ala wa qaluzur. Kemudian sampai fama zala yukarriru hatta qulna laitahu sakat. Sampai para sahabat itu, ya Allah, ini sampai kapan Rasulullah mengatakan semacam itu? Apa itu? Qauluzur, kata-kata yang dusta. Syahadat palsu, sumpah palsu. Hancurnya Indonesia ini karena terlampau banyak orang yang bersumpah palsu. Di YouTube kemarin saya mendengar ada orang membunuh siapa, ternyata anak pejabat. Kemudian difitnahkan kepada anak yang lain. Dan setelah itu ternyata terbukti. Wis diantemi, wis ini, dari situ dikeluarkan dari penjara, polisi cukup nyun ngapunten nggih. Rampung. Iya, ganti ruginya mana? Dia sudah setengah bulan di penjara, dikeplai terus, dibikin lapar dan lain sebagainya, nggak bisa kerja.
Tidak ada ganti rugi. Hanya minta maaf. Kami minta maaf. Kami salah tangkap katanya. Kami minta maaf, kami salah tangkap gitu. Padahal itu kasus pembunuhan. Makanya ibu-ibu semuanya yang pakai sepeda motor, lengkapi SIM dan STNK. Apalagi yang pakai mobil, jangan sampai berurusan dengan hukum, apalagi melanggar hukum. Ada teman ditinggal mati oleh bapaknya, anaknya stres. Bapaknya meninggal itu mempunyai kekayaan yang cukup, rumahnya bagus, ada mobil mewah 3, ada 2 atau 3 bidang tanah. Anaknya tertangkap polisi karena menjadi pengguna dan pengedar narkoba. Itu sampai lepas, hartanya habis untuk menebus semuanya. Dipermainkan luar biasa. Gitu. Sehingga panjenengan semuanya, ini bukan salah polisi, bukan salah polisi, salah dewek. Gitu. Memang orang yang kena narkoba itu harus dibikin jera, sejera-jeranya. Gitu. Nah, ini kan sudah durhaka kepada orang tua, itu menyengsarakan dan lain sebagainya. Ibu-ibu sekalian. Kemudian tentang qaulu zur. Sumpah palsu. Itu jangan panjenengan mengatakan yang insyaallah harapan sumpah palsu. Kalau sudah terjebak dengan hukum bisa saja terjadi sumpah palsu. Jangan sampai kita mengatakan tidak. Contoh misalnya, panjenengan sengit enggak dengan orang yang korupsi? Sengit. Kenapa? Karena panjenengan enggak korupsi toh? Iya. Kenapa panjenengan enggak korupsi? Karena enggak ada kesempatan. Iya. Ketua RT aja tidak. Coba kalau diberi kesempatan, belum tentu kita kuat. Coba panjenengan jadi gubernur, belum tentu panjenengan kuat. Coba panjenengan jadi anggota legislatif, belum tentu kuat. Saya punya teman, anak orangnya soleh, ibadahnya tekun, jadi anggota DPR. Ya gitu permainannya. Gitu, terus bayari wong, tuku suara, katanya ini halal Ustaz, ini halal, karena ini kan jual beli kok jual beli suara siapa? Gitu. Itu kan ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyuap dan yang disuap di dalam neraka. Gitu. Nyuap paling 50.000, paling 20 mlebu neraka lah. Ora korup. Iya, nek disuap 5 miliar nak mlebu neraka mrene. Gitu ya. Iya. Baik, hadis yang kedua. Ini nanti ada 3 hadis ya. Kalau sudah 3 langsung selesai. Meskipun belum jam 1. Hadis Anas radhiyallahu anhu. Qala su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam anil kabair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa-dosa besar. Rasulullah menjawab, yang pertama al-isyrak billah. Masih sama. Yang terbesar adalah syirik kepada Allah. Yang kedua wa uququl walidain. Yang kedua, berdurhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, wa qatlun nafsi. Yang ketiga, membunuh diri. Jadi, musyrik, durhaka pada orang tua, membunuh diri, ini kelasnya sama.
Dan yang keempat, syahadatuz zur, sumpah palsu. Gitu. Jadi ini biar panjenengan yang kuat. Masih ingat firman Allah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban ujian kepada kita kecuali apa yang kita mampu menghadapinya. Jadi kalau kita sedang menghadapi ujian, jangan ya Allah, yang ora kuat. Tidak ada. Tidak ada ngeluh macam itu. Tidak ada frustasi. Kemudian orang kalau frustasi itu macam-macam kok. Orang frustasi itu bisa mengakhiri dengan bunuh diri. Kalau tidak bunuh diri, dukun, gitu. Kalau tidak fitnah, gitu. Kalau tidak melakukan kesalahan yang lebih fatal dari apa yang sedang dialami. Makanya hati-hati panjenengan berhadapan dengan suami. Pahami suami. Banyak keluarga yang berantakan itu ternyata penyebabnya rata-rata adalah saling balas membalas. Apa jenis yang kaya ngono nyong padha ya. Dari nyong ra iso apa? Ya bisa. Akhirnya gitu kan, sama-sama berbuat salah, saling menyalahkan. Ya sudah enggak beres semuanya sudah. Dan akhirnya semakin renggang. Kemudian sang laki-laki KDRT. Kemudian sing wanita ora kuat, meninggalkan rumah, semakin salah. Meninggalkan rumah, meninggalkan suami. Gitu. Kemudian suami tutup pintu, tidak bisa masuk. Beker nang jopo. Gitu. Beker bahasa Indonesia ini apa? Goleng komeng. Gitu. Itu penyebabnya hanya sedikit. Makanya ibu-ibu panjenengan yang punya penghasilan sendiri, bahkan bisa jadi unda-undi dengan penghasilan suami atau bahkan lebih besar, jangan salah, hati-hati. Wanita itu kalau mempunyai kekuatan mirip-mirip dengan suami, sing muncul sombong. Ada pertengkaran, Mas nyong ke ora urip karo jenengan kuat nyong. Dalam emosinya. Padahal yang namanya hidup berkeluarga kan bukan intinya di materi. Gitu. Makanya panjenengan yang punya usaha, yang punya penghasilan bisa jadi lebih besar daripada suami, hati-hati kalau berbicara, jangan menjadi orang pemarah. Bisa jadi berantakan semuanya. Dan yang paling tidak ikhlas adalah orang tua dari suami. Kalau sudah orang tua suami ikut-ikutan, udah semakin gak karu-karuan hidupnya. Makanya simpan rahasia suami. Simpan rahasia mertua. Jangan dibeberkan pada siapapun. Kita gak pernah tahu siapa yang kita ceritai. Yang kita beritahu tentang hal tersebut. Bisa jadi ngember. Semua orang diberitahu. Ini rahasia tenan, dia aja ngomong sapa-sapa ya. Oke, nyong krungu dhewek ceritane saka bukae. Nek anu ngene. Karo wong dhewe ngomong sapa-sapa ya. Terus semebar, padahal sekarang ini tukang fitnah yang paling handal ini. Iya. Bikin story. Dan lain sebagainya. Monggo lah panjenengan jaga baik-baik. Karena panjenengan semuanya kalau lagi senang, kita semuanya kalau lagi senang kita lengah, tidak waspada. Makanya saya tadi mengatakan di awal pengajian, hati-hati ketika sedang sehat.
Manfaatkan waktunya yang sebanyak-banyaknya. Jangan suka menunda pekerjaan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Hati-hati kalau sedang senang. Hati-hati kalau sedang bahagia. Tetapi berbahagialah kalau sedang menderita. Oh iya, maksud saya jangan kebangetan le menderita gitu loh. Nggih. Kemudian banding-banding lho sepenyong delok nang pengajian iki kita ibu-ibu pada bahagia-bahagia men kita sing menderita ming nyong tok lho. Oh alah gitu. Nggih. Tidak, semua orang mengalami penderitaan ujian. Nggih. Saya kemarin baru dapat ujian. Tempat rumah saya itu 7 orang. Yang sakit 6 coba. Saya tok yang sehat. Iya, sampai istri saya seminggu geletak. Adiknya istri seminggu geletak, sekarang pulang ke kampungnya lagi. Ponakan saya, anak saya, cucu saya. Saya pikir, astagfirullahaladzim, ya Allah, semoga saya tetap sehat. Lah ya, saya wong lanang melayani. 7 orang ini yang lanang hanya saya. Iya, ponakan saya dua-duanya perempuan, adik istri saya perempuan, anak saya perempuan, cucu saya juga perempuan, 6 perempuan semuanya, sakit semuanya. Kan Masya Allah, iya, ini maghfirah ya Allah, kuatkan hamba ya Allah. Kuatkan hamba ya Allah. Alhamdulillah sekarang sudah reda gitu ya. Makanya kan saya sekarang sedang hati-hati ini karena sedang bahagia. Ya, Ibu sekalian, jadi kembali lagi, hati-hati dengan perbuatan musyrik. Hati-hati menghadapi orang tua. Yang ketiga, hati-hati dengan sumpah palsu. Hati-hati menghadapi problema, jangan sampai frustasi. Karena semua problema yang menimpa kita sudah diukur oleh Allah, ini orang kuat. Yeah. Ada problema orang lain yang kita melihat nek yang digoyong ono keyakinan orang kuat. Neng nek buka jan tegare pol. Ada. Tapi ada kita kadang-kadang mencela, ya Allah bukai cengeng banget. Ming entuk kaya ngono wae. Lho, wingi tak ampiri pengajian yang ora mangkat pengajian lagi mumetnya. Apa sih yang duwe masalah gede banget? Apa? Jebule lah kecil. Nek kaya ngono ne samben dina tak lakoni. Ada gitu. Ya, sehingga ibu sekalian jangan pernah panjenengan menganggap problema kita paling besar, paling menyusahkan, paling membuat kita menderita, bukan. Semuanya sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis yang ketiga. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhkan 7 perkara yang paling menghancurkan hidup. Ada 7. Yang pertama, asyirku billah, syirik lagi. Yang kedua, as-sihru, sihir. Tenung, santet, apa lagi? Tenung, santet, teluh. Apa nih? Itu kan? Itu jenis-jenis sihir. Ya, itu dosanya besar sekali. Kemudian wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Membunuh orang lain. Membunuh orang lain ini di antara tingkatan yang sama, yaitu fitnah itu. Panjenengan menfitnah orang itu dosanya sama dengan membunuh. Al-wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih sadis,
lebih berat daripada membunuh. Fitnahnya apa ya? Saya kalau mau memberikan contoh, mbak ada yang ngepasi panjenengan kan darani nyindir. Ya, enggak. Ya, fitnah apa ya? Ya, saya ceritakan aja saya dulu. Saya dulu pernah difitnah. Dan itu tahun 83. Saya baru saja masuk di Wonosobo, setengah bulan kalau nggak salah. Gitu. Saya difitnah oleh tetangga. Saya tidak boleh sebut siapa-siapa. Difitnah. Apa fitnahnya sih, Pak? Tetangga itu kalau di kampung saya itu dipanggilnya Toto. Di kampung saya dipanggilnya Toto. Ketika saya di pondok, saya dipanggil Harto. Ketika saya kuliah, saya dipanggil Ahmad. Ketika saya masuk Wonosobo ngajar di SMA, saya dipanggil Haris. Ada macam-macam nama itu. Lah, tetangga itu mengatakan, "Kae Mas Toto, kae bali nang Wonosobo lah mergane dusir kamase." Yuk putrane sanya, "Lah kenapa sih, Bu?" "Lah kae kan metengi pembantu nih." Saya waktu itu mendengar gitu tuh hampir pingsan loh itu. Astagfirullahaladzim. Gitu. Kemudian saya lari ke masjid. Saya wudhu neng antek klebus. Kemudian saya tidak sholat, saya hanya duduk ngampruk saja. Kemudian saya harus berusaha berpikir. Kemudian saya sholat 2 rakaat. Setelah itu, ya Allah, jangan ada dendam di hati hamba-Mu ya Allah kepada orang yang berbuat salah kepada hamba. Ampuni dosanya ya Allah. Kemudian saya keluar dari masjid, enteng sekali. Gitu. Ya. Kenapa? Karena orang tadi itu tetangga dekat saya. Dan dengan keluarga saya ya apian. Tapi entah kenapa ya yang namanya dengki mendengki itu kan ya selalu ada kan antar tetangga, sering kali semacam itu. Ya. Nah, kemudian setelah itu saya alhamdulillah 2 bulan kemudian saya dipanggil oleh beliau. Saya manut aja, saya datang sudah, saya enggak ada dendam, saya enggak ada sakit hati kok. Kemudian apa? Saya dijodohkan dengan seorang wanita. Saya mikir ini wong si keprige. Jahat banget ning apiane pol gitu. Loh, kan orang apian kalau memperhatikan saya dijodohke dan yang dicalonkan kepada saya itu wanita yang cantik, bener cantik. Gitu. Panjenengan kalah gitu Ya enggak ya. Iya, gitu. Tapi enggak jadi. Saya menolak gitu. Ya, saya menolak karena saya sudah punya cadangan gitu. Iya, saya sudah ngincer seseorang gitu, tapi orang itu belum tahu. Iya. Bola-bali tak ora tau ndelok kenyang sih ta. Iya, ternyata saya pulang ke rumah saya ngilu, ya Allah, pantesan ratu ndelok kenyang eleke pol gitu. Iya, enggak ada di dunia ini manusia yang pernah memuji saya yang ganteng, belum pernah ada. Iya, apa meneh saiki. Tua elek. Le pengajian rampung-rampung. Ibu sekalian, wa qatlun nafsil ladzi harramallah illa bil haqq. Kemudian yang ke 1 2 3 4 wa aklur riba, makan uang riba, makan harta riba. Harta riba itu panjenengan utang 1 juta kon nyicil ping 10, le nyicil 110. Nah, gitu. Ya, yang 10 ini riba namanya. Yang mengeluarkan atau yang menerima mendapatkan haram yang sama. Hati-hati dengan bank. Hati-hati dengan bank. Kalau ada bunganya kasihkan ke orang saja, nggak usah dimakan. Apalagi untuk membiayai putra putri panjenengan. Gitu. Kemudian yang berikutnya wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim.
Hati-hati panjenengan yang ada keluarga anak yatim, karena beberapa kali terjadi kasus Pak D-nya memelihara adik. Gitu? Si adik ini mempunyai beberapa bidang tanah. Ngerawat anak 2, milik ini bidang tanah itu miliknya anak yatim ini. Anak yatimnya belum dewasa dipeliharakan oleh Pak D-nya. Ditanami dan lain sebagainya, dan si anak ini, 2 anak yatim ini ikut bersama dengan Pak D-nya. Ketika anaknya dua-duanya sudah tamat SMA, yang satu sudah sarjana, Pak D-nya ditanya, Pak D, lah nika tanahe sing wek kula teng pundi? Dek iki ora dilemah apa-apa. Wis entek tak nggo biaya DE kawe cilik tekan gede katanya. Karena tanahnya dua-duanya sudah dijual. Ini haram yang luar biasa. Kemudian yang berikutnya, wa tawal yaumaz zahaf, melarikan diri di saat peperangan. Melari dari peperangan. Kemudian yang ketujuh. Wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menfitnah seorang wanita mukminah berbuat zina. Ini dosanya paling gede ini. Gitu. Menfitnah berbuat zina terhadap seorang wanita yang berkeluarga, yang mukminah, yang amal ibadahnya baik, difitnah untuk melakukan perbuatan zina. Ibu-ibu sekalian, saya kira ini pelajaran kita persis jam 1 kurang 2 jam. Pada intinya saya ingin menekankan hanya 2 saja, yaitu syirik dan berbakti pada kedua orang tua. Durhaka kepada orang tua. Artinya begini ibu, ini sekedar untuk penutup. Masih ingat hadis idza matta ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas. Apabila seseorang itu meninggal dunia, maka selesai sudah urusan dia dengan dunia. Illa min salas, kan? Kecuali kalau dia mempunyai 3, yaitu amal jariah. Monggo panjenengan semuanya harus punya amal jariah. Amal jariah itu sebenarnya membangun masjid, mushola, panti asuhan, ada lahan pendidikan, ada pembangunan sekolah, minta bantuan, kita punya berikan. Gitu. Kemudian di kampung ada pavingisasi, kekurangan dana, sumbang. Begitu dan seterusnya. Itu amal jariah. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Panjenengan kalau ditanya oleh seseorang tentang sebuah ilmu, jangan nutup-nutupi. Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin minnar. Siapa yang ditanya tentang ilmu dan dia merahasiakan, maka besok akan dipecut dengan pecut api neraka. Kemudian yang ketiga yaitu awaladin solihin yada'ulah, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Anak yang tidak soleh mendoakan orang tua tidak akan dikabulkan. Maka kita menjadi wanita, menjadi ibu-ibu yang soleh, solihah itu wajib. Dijaga ibadah kita, dijaga tutur sapa kita, dijaga hati kita, dijaga kekhusyuan sholat kita, dijaga sedekah kita, dijaga pergaulan panjenengan dengan suami. Jangan sampai saling bantah-membantah, saling menyakiti. Dijaga kita terhadap anak-anak kita. Sayangnya harus tulus, diberikan harta yang rezeki yang halal dan seterusnya. Menjadi wanita sholihah. Kenapa? Kalau tidak sholihah berarti panjenengan durhaka kepada kedua orang tua. Kenapa kau durhaka? Karena seorang anak apabila mendoakan orang tuanya, kok dia bukan wanita sholihah, pasti ditolak oleh Allah.
Dan kalau ditolak berarti dia sama sekali tidak pernah mendoakan kedua orang tua. Dan anak yang tidak pernah mendoakan orang tua adalah anak durhaka. Dan anak durhaka jangankan masuk surga, membau surga aja tidak. Makanya luar biasa panjenengan semuanya yang selalu berusaha menjadi seorang wanita, seorang ibu yang sholihah. Ini usaha kita agar kita benar-benar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini pelajaran yang bisa kita sama-sama pelajari, ibu semuanya, bunda-bunda semuanya, simbah-simbah semuanya. Ini kan ada simbahnya saya. Iya. Ini ternyata saya di sini tidak paling tua ya. Iya, ada yang lebih tua daripada saya. Itu. Kemarin ada berita katanya saya meninggal dunia ya. Bukan, yang meninggal dunia itu teman saya itu. Haris Izzuddin. Beliau teman saya dekat sekali dengan beliau. Karena pernah haji bersama. Tahun yang haji yang pertama itu tahun 97 saya hajinya bersama beliau. Sama-sama Haris. Kalau ada jamaah tanya, perso Pak Haris teng pundi nggih? Saya tanya, Pak Haris sing ganteng napa sing elek? Ibu yang tanya bingung. Kok onten sing elek, onten sing ganteng? Nek sing ganteng kula, nek sing elek niku Pak Haris Izzuddin. Nah, itu yang saya tunjuk itu yang meninggal kemarin. Kalau ketemu dan beliau guyon tok anane. Gitu ya. Gitu. Jadi demikian Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Alhamdulillah tidak ada pertanyaan. Saya tutup sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, demikian tadi pengajian yang telah disampaikan oleh Bapak Haris. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau menambah keimanan kita kepada Allah SWT dan menjadikan ilmu yang bermanfaat.